Jika kita melihat apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafa baina qulubihim. Kalaupun kita jadi orang kaya raya, kemudian kita sedekahkan semua harta kita untuk ngumpulin orang agar bisa ngaji seperti ini, infakkan semua itu, ayo semuanya disedekahkan, ngumpulin orang itu untuk biar ngaji. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak mungkin orang datang mau ngaji, Pak. Walakin Allah allafa bainihim, tapi yang ngumpulin hati kita di sini, yang ngumpulin kita duduk di majelis ini, mau datang sedari pagi sampai saat ini, karena Allah kumpulkan kita. Maka yang mengumpulkan kita hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kumpulnya kita pagi hari ini menjadi perkumpulan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua yang terjadi ini, semua itu kehendak Allah, Pak. Tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini di luar kuasa Allah. Gak ada. Semua yang terjadi di dunia ini ya semua kehendak Allah. Coba kalau tidak percaya, Pak, Bapak sebutkan satu perkara saja yang terjadi di dunia ini di luar kuasa Allah. Bisa apa enggak, Pak? Nyebutin satu perkara saja di dunia ini terjadi di luar kuasa Allah. Gak bisa. Semua yang terjadi itu kuasa Allah. Semua yang terjadi itu kehendak Allah. Apapun itu, apapun itu. Misal ada orang kayak tadi disampaikan oleh ya Abdul Rashid, ada yang bangun jam 9 itu sholat subuhnya jam 9. Ada laki-laki, ada suami bangun jam 9, sholat subuhnya jam 9. Ditegur sama istri, Pak, kok jam 9 baru bangun, kok jam 9 baru sholat subuh? Kata suaminya, semua ini kehendak Allah, Dik. Tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini di luar kuasa Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil. Kakak ini bangun jam 9 kuasa Allah. Kakak ini sholat subuh jam 9 ini kehendak Allah, bukan kehendak kakak deh. Bener apa salah, Pak? Bener. Bener, Pak. Orang bisa bangun tidur itu kuasa Allah. Orang bisa tidur juga kuasa Allah. Kita itu tidak bisa mengkuasakan diri untuk memejamkan mata, bisa tidur gak bisa. Walaupun kita bangun rumah bagus, kita bangun kemudian kamar tidurnya bagus, spring bednya empuk, AC-nya 10, keluar dari kamar beku itu, Pak. Keluar dari kamar dingin, tambah kipas angin yang paling kenceng. Katanya kalau tidur pakai kipas angin, pakai AC itu nyenyak. Belum tentu, Pak. Kalau toko itu banyak yang jual perabotan peralatan untuk tidur, banyak. Spring bed yang empuk banyak. Kemudian kipas angin yang anginnya kenceng banyak. AC yang dingin banyak. Tapi Bapak keliling kota Prabu Mulih, jangankan Prabu Mulih, se-Indonesia, tidak usah se-Indonesia, sedunia keliling, Pak. Sambil keluar Bapak keliling dunia, cari toko yang jual nikmatnya tidur, ketemu apa enggak, Pak? Waktu Bapak khuruj itu 40 hari keliling cari toko, manalah toko yang jual nikmatnya tidur? Gak ada, gak bakalan ketemu. Gak bakalan ketemu itu. Kalau yang jual spring bed yang empuk banyak, kipas angin yang anginnya kenceng banyak, AC yang dingin banyak, tapi yang nikmatnya tidur ini tidak ada yang bisa menjual, karena yang memberi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kata orang kalau nginep di hotel bintang 7 itu nikmat, Pak. Hotel bintang berapa? 7. Ya, mentoknya kan hotel bintang 5. Bintang 5 itu masih ada atapnya, Pak. Kalau hotel bintang 7 itu yang langsung lihat langit. Langsung kelihatan bintangnya itu ke bintang 7. Katanya kalau hotelnya bintangnya banyak, bagus, mewah, nyenyak tidurnya, enggak mesti, Pak. Orang datang ke hotel, Pak, kadang malah enggak untuk tidur. Betul apa betul? Enggak nyaman tidur di hotel karena ngindarin utang, ngindarin cicilan. Maka enggak mesti, karena yang bisa memberi kenikmatan tidur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya benar itu tadi, suami yang bangun jam 9 pagi ditanya istrinya, ini kehendak Allah, Man, bukan kehendak papa. Betul. Tadi dinasihati oleh Kiai Rosyid, ada santri yang dableknya luar biasa di pondok-pondok itu. Ada yang hafalannya mungkin, yang tidak lupa itu dengan hafalan ditunjuk langsung hafal, langsung bisa ngomong, langsung bisa baca. Ada yang ini tidak apal-apal, tidak ingat-ingat, dableknya luar biasa, pulang ke rumah tidak pernah sholat. Sampai rumah ditanya sama orang tuanya, ditanya sama bapak ibunya, "Nak, kok kamu malah di rumah tidak pernah sholat sih? Kamu juga hafalannya tidak punya. Gimana sih, udah bertahun-tahun, sudah 10 tahun ngaji, sudah 10 tahun mondok, kok tidak punya hafalan, malah juga tidak sholat?" Anaknya jawab, "Pak, Ma, ini semua terjadi kehendak Allah." Benar, Pak, benar kehendak Allah. Tapi ingat, semua memang kehendak Allah, tapi Allah menjelaskan, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Semua memang kehendak Allah, yang fujur ya kehendak Allah, yang takwa juga kehendak Allah. Fujur itu jelek, fujur itu jahat, fujur itu tidak baik, fujur itu melawan syariat, meninggalkan syariat, ya kehendak Allah. Yang takwa juga kehendak Allah. Tapi ingat, ada kehendak Allah yang Allah ridhoi, ada kehendak Allah yang Allah tidak ridhoi. Kira-kira, Pak, yang bangun jam 9 tadi sholat subuhnya jam 9, sama yang bangun jam 3 sudah sholat taubat, sholat hajat, sholat macam-macam, dilanjut dengan sholat berjamaah di masjid, Allah ridho mana, yang sholat jam 9 atau sholat subuh tepat waktu, Pak? Iya, memang semua kehendak Allah, tapi ada yang Allah ridhoi, ada yang tidak Allah ridhoi. Ada suami bangun jam 9 terus, jauh sholat subuhnya yaitu usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Jam 9 terus, ya kehendak Allah, tapi Allah tidak ridho dengan hal tersebut. Bukan perkara yang diridhoi oleh Allah. Ada santri di pondok pesantren istiqomah, mempeng belajarnya, manut sama kiainya, tidak pernah bantah sama ustadz-ustadzahnya, balik ke rumah hafalannya mungkin, sholatnya tidak ditinggalkan. Ada santri di pondok tidak pernah manut, cuman tadi dikatakan turu, cuman tidur bangun makan mising, tidur bangun makan mising. Kira-kira yang diridhoi oleh Allah, yang balik punya hafalan tetap jaga sholat, atau yang balik tidak punya hafalan tidak pernah sholat, Pak? Sama-sama kehendak Allah, tapi yang Allah ridhoi mesti anak-anak kita yang di pondok serius belajarnya, balik punya hafalan, balik menegakkan syariat, itu yang Allah ridhoi. Memang semua kehendak Allah, tapi ada yang Allah ridhoi, ada yang tidak Allah ridhoi. Alhamdulillah, bapak-bapak wali santri ditakdir oleh Allah menitipkan putra putrinya di pondok pesantren zaman sekarang, Pak.
ada orang tua masih peduli dengan anak putrinya, menitipkan di pondok pesantren, itu sudah sangat istimewa. Zaman modern, tidak usah dinyalain, tidak apa-apa. Iya, nanti malah saya masuk angin. Nah, sampean panas? Tidak. Tidak. Ini sudah sejuk nih. Lihat wajah bapak-bapak ini sejuk nih. Wajah-wajah banyak utang. Enggak. Kelihatan. Enggak, Pak. Sampai mana lah tadi sama mana? Ini gara-gara bapak-bapak ini. Jadi alhamdulillah zaman yang sekarang sangat modern. Zaman gempuran HP, Pak. Anak bapak-bapak kok mau dipondokkan, bapak-bapak masih peduli dengan pendidikan agama anaknya, sudah sangat luar biasa di zaman yang seperti ini. Nakalnya anak di pondok kalau keluar, Pak, itu masih sangat solih dan solihah, Pak. Iya dah, Pak. Anak di pondok ndak apal jurumiyah, yang lain apal jurumiyah, ini telat dewek apalnya, dianggap nakal ini anak ini, tidak apal-apal. Telat sekali, tidak sholat subuh berjamaah, sudah dianggap nakal kalau di pondok. Tapi kalau di luar pondok, tidak mondok, Pak, ke masjidnya cuma maghrib saja, Pak, itu sudah dianggap anak yang solih. Bener apa bener, Pak? Ada anak di luar pondok, ke masjid setiap maghrib sudah dianggap, ini anak buah, ini anak solih ini. Di luar pondok. Di pondok sekali saja tidak sholat subuh berjamaah sudah dicap nakal. Itu luar biasa yang di pondok, Pak. Keluar pondok sudah bisa dibayangkan, yang sekali ke masjid aja sudah dianggap solih. Apalagi yang cuma tidak sholat berjamaah subuh, yang lain jamaah terus itu. Ngaji terus tiap hari 24 jam tadi disampaikan oleh Ustadz tadi. Matlaah kitab, bahkan sampai hampir nak tidur lagi masih matlaah kitab. Bangun sudah tahajud, sudah istighosah, habis itu ngaji lagi, matlaah kitab lagi. Sekali tidak sholat subuh berjamaah nakal. Itu di pondok. Kalau di luar pondok sekali saja sholat berjamaah di masjid itu wae maghrib, apalagi kok adzan, Pak, apalagi jadi muadzin. Masya Allah, anak soleh lian ini. Makanya alhamdulillah, bapak-bapak ditakdir oleh Allah, ibu-ibu ditakdir oleh Allah menyekolahkan anaknya di pondok pesantren. Insya Allah dengan keikhlasan para kiai, para asatidah mengajarkan putra putri bapak ibu di sini, kelak anak kita ini akan jadi syafaat di akhirat. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak tidak hafal Al-Quran, orang tuanya tidak hafal Al-Quran, itu sholat aja ketemunya kulhu terus. Kapan sholat ketemu kulhu, kapan sholat ketemu kulhu. Favorit, Pak, itu tidak usah dicari, muncul dewek itu. Kapan sholat sunnah, ngapalah tidak katik pilihan, muncul lagi kulhu, muncul lagi kulhu. Bapaknya sholatnya cuma kulhu, Pak. Anaknya dititipkan di pondok pesantren itu hafal Al-Quran 30 juz. Nanti di akhirat ketika bapaknya mau dijebloskan ke kobaran api neraka, anaknya mengatakan, ya Rob, jangan engkau masukkan ayahanda aku ini ke dalam kobaran api neraka. Jangan engkau masukkan aku, tidak ridho. Walaupun bapakku ini beling, walaupun bapakku tidak hafal Al-Quran, ya Rob, tapi bapakku ini peduli dengan agamaku, dititipkan di kiai, dititipkan di pondok pesantren. Dengan itulah aku bisa hafal Al-Quran. Tidak jadi bapak-bapak masuk ke kobaran api neraka. Masya Allah. Tuh, anak kita, makanya yang mondok itu jangan cuma anaknya, Pak. Kalau bapak-bapak menitipkan anak di pondok, itu yang mondok jangan cuma anaknya. Sering itu disampaikan kiai-kiai, termasuk kiai kami, kalau ada pertemuan wali santri kayak gini, yang mondok itu jangan cuma anaknya,
tapi orang tuanya di rumah juga ikut mondok. Jasadnya memang tidak di sini, tapi hatinya ikut mondok. Mondoknya orang tua itu gimana? Ibunya suruh bacain Fatihah, suruh ngirimin doa. Bapaknya cari ma'isyah yang halal, jangan yang subhat kata Ustadz tadi, jadi remeng-remeng. Kalau nyarinya remeng-remeng untuk mengirim anak ke pondok, ya anaknya jadi remeng-remeng, Pak. Bapak tugasnya cari ma'isyah, cari rezeki yang halal, yang thayyib. Ibunya di rumah mendoakan. Itu cara mondok orang tua. Nggak ikut ke sini, Pak. Malah kalau ke sini sering-sering jangan itu. Anak itu dijengukin di pondok itu ya tadi setahun sekali jadilah, Pak. Jangan sering-sering. Bikin hati anak ini remeng-remeng. Keseringan ini jadi gimana ya bahasanya itu, Pak? Jadi keinget luar pondok terus. Jadi rindu orang tua terus. Jadi kangen main HP terus. Biarlah ikhlaskan lillahi ta'ala, Pak. Bapak-bapak sudah niatkan anakku mondok di pesantren Al-Hijrah ini, bismillah lillahi ta'ala, serahkan ke kiai, serahkan ke para asatidah lillahi ta'ala. Sudah, Pak. Bapak tinggal nunggu hasilnya. Nanti dipanggil ternyata khataman bil ghaib 30 juz. Amin Allahumma. Sudah lillahi ta'ala. Sudahlah anak kita di pondok pesantren, toh di rumah juga kita tidak mampu didiknya. Berat, Pak. 24 jam itu. Maka luar biasa para kiai, para asatidah. Imam Asy-Syafi'i itu, Pak, jadi imam besar. Imam Asy-Syafi'i kan yatim sedari bayi. Lahir sudah jadi yatim Imam Syafi'i itu. Tapi punya ibu yang luar biasa. Ibunya Imam Asy-Syafi'i ini menitipkan untuk mondok anaknya. Ibunya Imam Syafi'i itu berjuangnya luar biasa. Habis hartanya, habis waktunya, habis tenaganya, itu hanya untuk agar anaknya itu jadi seorang ulama, paham, jadi seorang fuqaha, jadi orang alim alamah. Berjuang luar biasa, Pak. Hartanya habis, waktunya habis, tenaganya habis. Tapi buktinya saat ini semua orang bisa masuk surga wasilah Imam Asy-Syafi'i. Betapa banyak orang kemudian mengamalkan amaliyah beliau, tahu bagaimana sholat dari ajaran beliau, tahu bagaimana mengajarkan syariat Islam wasilah Al-Imam Asy-Syafi'i. Ibunya seperti itu dulu perjuangannya. Bahkan Imam Asy-Syafi'i itu kan pernah dulu sakit cacar sampai bikin beliau ini buta, tidak bisa lihat, Pak. Imam Syafi'i itu waktu kecil pernah sakit cacar, demam tinggi, kemudian sampai mata beliau ini tidak bisa melihat. Tuh, sedih, Pak. Sedih ibunya tuh. Kemudian di dalam mimpi ibu Imam Asy-Syafi'i ini bertemu dengan Nabi Khidir. Kemudian mengatakan nanti anakmu sembuh, tidak buta lagi. Bangun dari tidur, Imam Asy-Syafi'i sudah bisa melihat lagi. Itu luar biasa. Doa seorang ibu itu luar biasa. Makanya ibu di rumah mondok juga. Cara mondoknya seorang ibu adalah mendoakan anak-anaknya, putra-putrinya yang dititipkan kepada para kiai, para asatidah di pondok pesantren. Karena doanya ibu itu memang luar biasa. Nih ibu-ibu walaupun tidak di sini kan dengar, Pak ya, dengar kan. Makanya di dalam kitab Adabul Islam fi Nidhamil Asra itu disebutkan ketika ada seorang ibu mengatakan perkataan-perkataan yang jelek kepada anaknya, maka akan dicatat oleh malaikat. Kalau ada perkataan yang baik, doa yang baik dari seorang ibu untuk anaknya, maka akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati seorang ibu itu kalau mengucapkan kalimat-kalimat untuk putra-putrinya harus dijaga. Apapun yang keluar dari mulut seorang ibu, kalau itu jelek akan dicatat oleh malaikat, kalau itu baik diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dulu ada seorang ibu
sowan ke kiai, ke pondok pesantren, ngadu, Pak Kiai, aku kesini minta tolong Pak Kiai. Minta tolong apa Bu? Aku ini kesini bawa ini botol minum ini Pak Kiai. Mereknya apa ini? Oh ya ini. Aku bawa botol minum Pak Kiai. Minta tolong minum ini didoakan. Untuk apa Bu? Ini akan aku bawa balik, nanti akan aku minumkan ke anak-anak aku. Anak-anak aku ini beling-beling semua Kiai, tidak nurut semua. Ada yang sudah besar aja melawan sama orang tuanya, yang sudah besar tidak nurut sama orang tuanya. Maka minta tolong Kiai. Kata Kiai, Pak, karena Kiai ini kasar, Bu, anak ibu ini nakal sampai besar, tidak nurut sampai besar, itu bukan karena akhlak sendirinya, bukan karena akibat perilaku anaknya sendiri, tapi anak ibu ini jadi nakal, tidak nurut sama orang tua karena dari kecil ibu ini sudah mengatakan, kamu ini nakal nian, kamu ini tidak nurut, kamu tidak patuh sama orang tua. Dicatat itu sama malaikat, Pak. Ada anak sudah dipel lantai rumahnya, namanya anak kecil, berantakin lagi Pak, namanya anak-anak suka main, ibunya tidak terima, kamu ini nakal nian, sudah dipel kok malah dikotorin lagi. Dicatat malaikat itu nakal. Makanya hati-hati ibu itu ya, kalau diberantakin, ya Allah, Masya Allah, anak aku pinter nian, sudah tahu bersih dikotorin lagi. Dicatat itu pinter. Ada anak diajarin, nah 5 tambah 5 berapa nak? 25 mah. Ay, buyan nian kamu. Masa 5 tambah 5 25? Buyan kamu ini. Dicatat malaikat itu. Buyan, Pak. Akhirnya jadi buyan nian karena yang ngatain ibunya. Coba kalau ibunya waktu ngajari itu, nak 5 tambah 5 berapa nak? 25 mah. Masya Allah, calon profesor nian anak aku ini. Yang bisa mah ini cuman anakku aja. Yang lain kalau ditanya 5 tambah 5 10, cuman anakku aja yang 25. Calon profesor nian anak aku ini. Jadi doa, Pak. Maka hati-hati, apapun yang keluar dari seorang ibu, kalimat apapun yang keluar dari seorang ibu akan dicatat oleh malaikat. Kalau itu jelek, kalau itu baik, akan jadi doa mustajabah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka anak tadi nakal itu ternyata bukan karena sifat anaknya yang nakal, tapi anak ini sampai besar jadi tidak nurut sama orang tua karena sedari kecil memang sudah dikata-katain sama orang tuanya, khususnya ibunya, yang nakal, yang dablek, yang beling, yang tidak nurut, yang tidak patuh, ngumpul semua Pak. Akhirnya sampai besar yang tidak nurut, yang tidak patuh. Makanya ini nasihat bagi kita semua orang tua, mondokkan anak di rumah didoakan yang baik-baik. Bapak-bapak cari ma'isyah yang halal, yang baik juga, kirimkan ke anak di pondok pesantren. Kirim aja Pak, bapak-bapak nggak usah ketemu, nggak apa-apa, yang penting kirimannya sampai. Iya, kalau ketemu malah rindu balik, anak nanti melok pulang. Mending kirimannya sampai, nggak apa-apa. Berapa lama sih Pak? 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Setahun sekali ketemu, tidak lama itu. Lebih lama nanti di akhirat ketika bapak-bapak, ibu-ibu gagal mendidik anak, itu lebih lama. Orang yang dari dulu dikubur di kuburan, toh saat ini masih di kuburan, begitu lamanya Pak. Sudah ada yang ratusan tahun, ribuan tahun dari zaman Nabi Adam dikubur, belum ada yang bangkit lagi cari soto. Gak ada Pak. Makanya lama nanti di alam kubur. Di dunia berapa lama sih? Baina sab'in wa sittin, antara 60 sampai 70 tahun kata Kanjeng Nabi itu. Tidak lama. 75 sudah istimewa, 80 sudah bonusnya banyak, 90 sudah enggak kuat lagi itu main volley Pak. Istimewa itu paling 68, 60, 70 umatnya Kanjeng Nabi itu umumnya segitu. 60 tahun lama enggak, 70 tahun lama enggak. Buktinya bapak-bapak saat ini 50 tahun, 60 tahun Pak masih ingat dulu waktu jadi bocah, masih main-main waktu hujan. Ingat apa enggak Pak? Masih ingat.
masih punya orang tua dulu, masih ingat sama wajah orang tua, main sama mbah kita, diajak main sama mbah kita masih keinget. Sekarang sudah jadi mbah, sekarang sudah punya cucu, sekarang sudah punya anak. Tidak kerasa Pak, ingatannya masa kecil dulu kita masih seperti itu, gak kerasa sekarang kita sudah 50 tahun, gak kerasa kita sudah 60 tahun, gak kerasa itu 60 tahun seberapa lamanya. Lebih lama nanti di alam barzakh, di alam kubur. Maka sekali lagi Bapak, monggo itu Bapak-bapak cari ma'isyah yang halal, yang baik. Jadi Imam Abu Hanifah ini punya anak, dipondokkan itu. Seorang Abu Hanifah saja punya anak itu dipondokkan di pondok lain sama kiai lain itu. Kemudian Imam Abu Hanifah ini waktu nengokin anaknya Pak, itu bawa uang sekarung ini rojih ini ceritanya ini kuat. Imam Abu Hanifah ini waktu jenguk anaknya di pondok itu bawa uang sekarung Pak. Kata kiainya, ya Syekh, ini buat apa banyaknya? Ini tidak seberapa harganya dengan ilmu yang engkau ajarkan kepada anak aku. Kamu sudah mengajarkan Al-Quran, Al-Quran itu kalamullah. Engkau sudah mengajarkan hadis, itu tidak sebanding dengan uang sekarung yang aku bawa. Itu Abu Hanifah ketika mondokkan anak Pak, datang ke kiainya, itu bawa uang sekarung. Karena yang diajarkan oleh kiainya, duit sekarung tidak sebanding dengan hafalan Al-Quran, tidak sebanding dengan Al-Quran. Nah setelah dengar cerita ini, kira-kira pertimbangan bapak-bapak cak mano? Gitu. Nah enggak, ini bukti Pak betapa mulianya ilmu Allah. Bahkan duit sekarung pun tidak ada nilainya, tidak ada artinya dibandingkan dengan ilmu-ilmunya Allah yang diajarkan oleh para kiai.